Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evi Lutfia Fauzia, saya guru kimia di SMA Negeri 1 Bale Endah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Oke, baik anak-anak, tolong perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah kertas yang dibakar. Nah, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Iya, betul sekali bahwa abu hasil pembakaran kertas tidak dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula. Mengapa demikian? Berdasarkan fenomena kertas dibakar, dan ternyata memang kertas yang dibakar itu kan menghasilkan abu. Abu tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, itu termasuk ke dalam reaksi kimia. Reaksi kimia terbagi menjadi reaksi satu arah atau yang disebut dengan reaksi irreversibel. Kemudian ada reaksi bolak-balik yang disebut dengan reaksi reversibel. Untuk kertas yang dibakar tadi termasuk ke dalam reaksi mana ya, anak-anak? Ya, bagus. Jadi, reaksi kertas yang dibakar tadi itu termasuk ke dalam reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Nah, pada slide ini, Ibu akan membahas mengenai kesetimbangan dinamis pada penguapan air. Tolong perhatikan, di sini ada 3 botol. Botol pertama, botolnya terbuka. Botol yang kedua dan ketiga itu botolnya tertutup. Pada botol pertama, itu tidak terjadi kesetimbangan. Mengapa? Karena air menguap dan keluar dari botol. Karena botolnya terbuka, ya. Nah, sementara untuk botol yang kedua, masih belum terjadi kesetimbangan. Karena laju penguapan masih lebih besar daripada laju pengembunan. Untuk botol yang ketiga, ini baru terjadi kesetimbangan. Mengapa? Karena laju penguapannya itu sama dengan laju pengembunan, ya. Jadi yang dinamakan kesetimbangan pada penguapan air itu ketika laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Jadi syarat terjadinya kesetimbangan itu seperti apa ya? Nah, syarat terjadinya reaksi setimbang itu yang pertama reaksinya bolak-balik. Ya, jadi dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah. Kemudian yang kedua sistemnya tertutup. Suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Ya. Kemudian yang ketiga itu harus bersifat dinamis. Maksudnya secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Jadi syarat terjadinya reaksi setimbang itu ada 3. Reaksi bolak-balik, sistem tertutup, dan bersifat dinamis. Berikut adalah grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Nah, untuk V1 ini sama dengan laju reaksi dari kiri ke kanan atau dari reaktan ke produk. Dan untuk V2 itu sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri atau dari produk ke reaktan. Nah, jika dikatakan setimbang atau kesetimbangan itu tercapai pada saat V1 sama dengan V2. Nah, tolong perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Ini ada reaksi N2O4 gas menghasilkan 2NO2 gas. Di sini ada 3 grafik. Pada saat setimbang, konsentrasi N2O2 itu sama dengan konsentrasi NO2 ditunjukkan pada grafik A. Pada grafik B,
Pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 itu lebih kecil konsentrasinya dibandingkan dengan konsentrasi NO2. Dan pada grafik C, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4-nya itu lebih besar dibandingkan konsentrasi NO2. Jadi, pada saat kesetimbangan ini ternyata tidak sama, tergantung dari konsentrasinya. Baik, berdasarkan fasanya bahwa kesetimbangan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Contohnya N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Jadi di sini fasanya semuanya gas, mulai dari reaktan dan juga produk. Sementara dikatakan kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Contohnya adalah CaCO3 solid menghasilkan atau terurai menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Demikian penjelasan mengenai kesetimbangan kimia bagian pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.